Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Baru saja kita kedatangan produk mikrofon dari Shure tipe Beta 58A sama SM58. Ini ya, ada dua unit, ini baru saja datang. Dan semua barang yang kita jual Shure original teman-teman ya. Nah, ini untuk importernya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini importernya. Ini importernya Shure Beta 58 sama SM58. Ini sama-sama mikrofon yang handal dan juga laris ya, produk dari Shure. Kalau biasanya digunakan untuk instrumen, ada beberapa teman-teman yang menggunakan SM58 karena menurut saya sendiri yang SM58 ini lebih ngeluh untuk suaranya. Coba kita buka di sini. SM58 ini kalau teman-teman di daerah kita, di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, ini banyak yang menggunakan untuk kendang, digunakan untuk dutnya teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Ini SM58 original. Dan di sini teman-teman untuk bawaannya nanti ada ini. Nah, ini biasanya nanti kalau teman-teman nanti manggung pas digunakan untuk stand mic, nanti menggunakan ini ya, agar pas diusahakan jangan sampai hilang bro. Karena ini kalau sampai hilang, wah ini agak ngeluh juga ya. Ya bisa sih pakai universal, tapi biasanya nggak sebagus yang bawaannya Shure. Dan di sini teman-teman, ini ada apa? Tali pabrik. Di sini ada stiker juga. Nah, teman-teman nanti mau pasang, nah, pasang nengrak dan lain-lain, nanti ada stikernya Shure. Ada backpacknya juga, jadi kalau kita nanti mau bawa kemana-mana nanti lebih mudah. Terus apa lagi ya ini belum spesifikasinya ya untuk yang SM58. Untuk SM58 sendiri ini menjadi mikrofon dynamic dari Shure yang memang direkomendasikan untuk vokal juga ya. Jadi bukan hanya untuk instrumen saja, tapi digunakan untuk vokal juga. Ini di sini ada ilustrasinya juga. Semisal kita menggunakan sistem monitor dan juga PA speaker. Jadi nanti PA-nya kanan kiri monitor seperti ilustrasi yang ada di sini. Jadi kalau semuanya nanti teman-teman menggunakan lebih jaraknya lebih dari 6 mili, ini suaranya seperti ini. Kalau kurang 6 mili, nah suaranya seperti ini. Jadi ini responnya sesuai dengan jarak dekat ya. Kalau ini lebih jauh, ini lebih dekat. Jadi responnya suara nanti kalau dekat berarti low-nya lebih tebal, kalau agak jauh suaranya flat. Nah ini. Jadi makanya buat teman-teman kalau megang mikrofon ini memang nek dekat suaranya lebih tebal, low-nya juga lebih kandel daripada kita menggunakan mikrofon dengan jarak yang lebih jauh. Dan di sini pun dari pabrik juga sudah ada ya, sudah ada ilustrasinya seperti ini. Semisal mic-nya dijauhin suaranya flat, nek mic dideketin low-nya nanti tebal. Jadi kalau megang mic nek ben low-nya tebel, suaranya banter di deketnya bolo, jangan dijauhin. Kalau untuk spesifikasi sing bahasa Inggris nanti. Nah, ini spesifikasinya ya. Nah, ini di sini teman-teman. Untuk spesifikasinya mikrofon jenis SM58 ini sudah saya review juga ya kemarin ya. Frekuensi responnya di 50 Hz sampai dengan di 15.000 kHz teman-teman ya. Jenisnya mikrofon dynamic. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan mic ini bukan kondenser, jadi nggak perlu phantom 48 volt atau tidak perlu menggunakan baterai tambahan. Jenis polar patternnya menggunakan sistem cardioid bolo. Output impedance-nya di 300 ohm. Beratnya ini 0,72, 0,33 kilo. Ini tidak ada switch ya tadi ya. Nah, ini tanpa switch, konektornya XLR. Ini ya spesifikasinya. Nah, ini ilustrasinya. Kalau teman-teman nanti di sini juga ada tabelnya. Semisal teman-teman menggunakan mikrofon ini nanti responnya seperti ini bolo. Jadi kalau yang garis lurus ini responnya segini. Garis lurusnya berarti di frekuensi 125 Hz. Kalau yang titik-titik ini 500 Hz, berarti yang ini kecil. Kalau yang titik-titik agak panjang ini yang 1 kHz. Nah, atau 1000 Hz. Oke ya teman-teman ya. Ini responnya kurang lebih seperti ini bolo. Mikrofon dari Shure SM58. Tak coba ya bolo. Nah, pokoknya kalau teman-teman nanti butuh mikrofon biasanya buat pengajian dan lain-lain, ini SM58 yang paling banyak dicari karena suara ini juga ngeluh bolo ya.
suaranya hollow, dan juga yang pasti Shure kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Nah ini ya, ini respon di speaker saya. Oke, sekarang kita lihat gainnya. Saya tes tak naikkan boleh ya, gain sampai di 30 dB. Tes. Nah ini gain 30 dB. Ini posisi masih dekat, high pass filternya saya lepas. Ini posisi flat bener ya. Ini gain 30 dB, agak kebanyakan. Tes. Karena Shure ini lumayan peka, ini gainnya tak buat di 28 dB teman-teman. Oke, dan di depan ini saya menggunakan speaker monitor. Ini produk dari JBL EM715. Ini suara saya B hi tes 1 2 tes dicoba low hi tes 1 2. Oke. Nah, ini suara karakter dari Shure SM58 menurut saya benar-benar juga clarity banget seperti yang beta. Bahkan kalau yang beta yang jelas ya luwih ya kalau suaranya ya. Oke, B hi slow tes di tes dicoba. Ini tanpa high pass filter, tanpa low pass filter, dan juga tanpa EQ, gain posisi di 28 dB. Suaranya seperti ini, produk dari Shure yang tipe SM58. 1 2 tes dicoba. Ini tanpa efek. Nah, dikasih efek sih, ben ada warna-warna suaranya. Ini ada efeknya juga ya mixer saya. Jig slow dis D. Mixer saya menggunakan Helix 16. Si efeknya rotok-rotok piye sih. Benaknya dulu efeknya boleh ya. Nah, ini efek dari Helix 16 pakai efek reverb iki apa rotok keseran. Slow. Ini apa frekuensi ini nih? Monggo Pak, enggak apa-apa, lewat saja. Enggak apa-apa, monggo. G C C A low. Bis efeknya ini puluh. Sebenarnya yang kita butuhkan suara asli ini ya, bukan efek, tapi nggak apa-apa tak kasih efek. Ini suara asli dari Shure SM58 tanpa EQ ya belum. Efeknya malah rada-rada mengganggu. Efeknya kita matikan ya. Nah ini tanpa efek seperti ini suara asli originalnya. Oke. Sekarang kita coba untuk yang tipe Beta 58A ya. Ini mikrofon Vocal Legend. Kalau Beta 58 ini wis vokal-vokal banyak yang membuktikan untuk kualitas suaranya memang top banget, dan juga harganya rotok mahal, tapi memang suaranya hasilnya di atasnya yang SM58. Artinya kalau teman-teman nanti belum mampu beli yang Beta 58, mungkin bisa angkut yang tipe SM58, atau kalau digunakan untuk instrumen yang SM58 suaranya juga lebih low teman-teman. Oke, sekarang kita ganti ya ke Beta 58. Yang ini SM58, ini saya kembalikan ya. Dan sekarang saya buka yang Beta 58A. Ini ya produk dari Shure. Oke. Sama ya yang Beta 58, cuman bukunya lebih tebal bolo. Ini. Cara penggunaan, spesifikasi ini lebih tebal lagi. Nah, speknya di mana ya bolo? Ini lebih komplit banget. Jadi berbagai macam bahasa juga di sini disediakan. Ini ada yang bahasa Inggris, bahasa lain dan lain-lain. Untuk yang Beta 58, semisal teman-teman nanti menggunakan ilustrasinya seperti ini ya. Semisal teman-teman pakai mikrofonnya di sini. Lalu PA speakernya di sini, monitornya ada di sini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini boleh ya. Jadi dispersinya agar tidak feedback itu kalau Shure memang sangat-sangat dipikirkan dari pabrik band mikrofon yang kita gunakan itu enggak feedback seperti apa, sudah dipikirkan dari sana. Untuk tipenya jenisnya juga sama, dynamic, frekuensi responnya lebih lebar ya, di 50 Hz sampai dengan di 16.000 Hz atau 16 kHz ya.
Nah ini 50 Hz sampai di 16 kHz atau 16.000 Hz. Nah, di sini polar patternnya jenisnya super cardioid. Kalau yang SM58 kan cardioid. Yang ini SM58 yang beta 58 super cardioid, Bro. Lalu di sini untuk beratnya 0,275 gram kilogram. Terus SPL-nya di 94 dB SPL. Terus jenis konektornya XLR ya. Impedansinya at 150 ohm. Nah, sekarang tak coba ya untuk yang beta 58. Oke, yang beta 58 kita coba dulu. Kelengkapannya sama ya. Nanti ada ini berbagai macam kelengkapan di dalam. Ada stiker juga. Ini yang buat stand tadi. Ada apa lagi? Ini ya, ini kayaknya buat ilustrasi cara menggunakan ya. Nanti ditempel nih di ini. Ini, semisal kita menggunakan ilustrasinya, monitornya, PA speakernya di mana. Lalu ada backpacknya juga sama. Ini backpack, ada ini juga. Mempoda ya, enak ya komentar ya. Ada, sama aja. Jadi isinya kurang lebih sama ya, cuman yang beta 58 ini harganya lebih mahal daripada yang SM58. Oke ya, sekarang kita coba yang beta 58. Oke, nah luwih banter apa lo? Ini sama ya, posisi 0 dB dan juga gain di plus 28 dB. Nah ini, jadi untuk yang beta 58 ini suaranya memang lebih kencang. Oke, tes 1 2 tes. Jadi kencang secara SPL dan juga yang pasti secara respon frekuensi. Oke, tes 1 2 tes 1 2. Monggo Pak, Mas aja. Oke, nah dan kalau yang tipe beta 58 ini jangkauannya ke respon suara memang lebih jauh. Ketika saya ngomong posisi seperti ini responnya juga masih kencang. Ini yang tipe beta 58. Jadi memang lebih responnya lebih kencang dibandingkan dengan yang SM58. Dan juga posisi jauh seperti ini yang penting lurus sama mulut saya. Ini suaranya juga masih kencang. Cuman sekali lagi kalau posisi seperti ini suaranya memang suara mid high ya. Kalau dekat ngebass, kalau jauh mid high. Jadi buat teman-teman tidak perlu diperdebatkan. Nek mic jauh suara Nikon ngebass ini memang tidak bisa. Karena apa? Pita suara kita ini kalau untuk suara low frekuensi ini memang dalam. Jadi beda sama kalau kita menggunakan mikrofon posisi dekat sama posisi jauh seperti ini. Nah, kalau posisi jauh jelas berbeda untuk suaranya. Jadi kalau posisi jauh memang suaranya mid high-nya saja yang ke record sama mikrofon yang kita gunakan. Jadi kalau seumpamanya posisi seperti ini, jadi tidak bisa teman-teman debat masalah jauh dan dekat. Tapi yang jelas kalau jauh seperti ini memang untuk suaranya pun nanti juga akan lebih ke mid high saja. Oke ya, jadi buat teman-teman nanti kalau butuh mikrofon Shure tipe beta 58A, SM58A kita selalu ready. Berbagai macam jenis. Yang SM57 biasanya digunakan untuk kendang, yang tak juga ada. Jadi semisal teman-teman nanti mau nyari yang buat instrumen, yang buat tak saja juga ready. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya langsung aja bisa WA tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.